Halo, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam namo buddhaya dan salam harmoni. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video ujian tengah semester pada mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Baik, langsung saja pada soal yang pertama. Baik, menurut pendapat saya, pandemi COVID-19 telah mendorong perubahan yang sangat signifikan dalam dunia pendidikan. Sebagai seorang pengamat, saya melihat bahwa teknologi digital telah memegang peran yang semakin besar dalam proses belajar mengajar. Salah satu dampak yang paling nyata adalah akselerasi digitalisasi di sekolah-sekolah. Terpaksa atau tidak, sekolah yang harus segera mengadopsi berbagai platform pembelajaran daring seperti video konferensi dan aplikasi kolaboratif untuk memungkinkan pembelajaran jarak jauh. Hal ini menuntut guru dan siswa untuk tepat meningkatkan literasi digitalnya. Sementara itu, siswa juga harus beradaptasi untuk belajar secara lebih mandiri dan disiplin. Sayangnya, tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap perangkat dan koneksi internet yang memadai. Ini memicu munculnya kesenjangan digital yang dapat menghambat pemerataan kualitas pendidikan. Sekolah dan pemerintah perlu menemukan solusi untuk mengatasi isu ini. Nah, secara keseluruhan, pandemi COVID-19 telah mempercepat laju transformasi digital dalam dunia pendidikan, meskipun membawa banyak peluang perubahan. Perubahan ini juga memunculkan tantangan-tantangan yang baru yang harus dihadapi oleh seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan. Perkembangan teknologi telah membawa perubahan yang fundamental dalam dunia kerja yang perlu diantisipasi. Yang pertama, banyak perusahaan beralih ke model kerja jarak jauh atau hybrid, sehingga saya perlu meningkatkan keterampilan dalam teknologi kolaborasi virtual, manajemen waktu, dan disiplin diri. Yang kedua, otomasi dan kecerdasan buatan mulai menggantikan pekerjaan rutin, yang mendorong saya untuk mengasah keterampilan kognitif tingkat tinggi seperti kreativitas dan pemecahan masalah. Yang ketiga, permintaan pasar tenaga kerja berubah dengan munculnya profesi baru terkait transformasi digital, sehingga saya harus terus belajar dan mengembangkan keterampilan yang relevan seperti analitika data dan pengembangan aplikasi. Dan yang terakhir, kemampuan untuk belajar dan beradaptasi menjadi kunci, dan saya harus aktif mengikuti program pengembangan diri dan pelatihan untuk tetap kompetitif. Dalam menghadapi tantangan di abad ke-21 ini, ada beberapa keterampilan penting yang perlu saya kuasai. Yang pertama, kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Saya berusaha melatih ini dengan rajin membaca, mengikuti diskusi, dan berlatih memecahkan studi kasus yang kompleks. Yang kedua, kreativitas dan inovasi. Saya memperkaya diri dengan berbagai pengalaman dan hobi di luar rutinitas seperti menari, bernyanyi, serta selalu berusaha berpikir di luar kebiasaan dalam menyelesaikan tugas. Kolaborasi dan komunikasi juga penting. Saya aktif terlibat dalam proyek kelompok dan terus meningkatkan kemampuan presentasi serta kemampuan interpersonal saya. Selain itu, literasi digital dan kemampuan beradaptasi sangat dibutuhkan. Saya rajin mempelajari alat-alat dan aplikasi baru serta selalu mengikuti perkembangan teknologi terkini. Terakhir, kesadaran global dan empati juga menjadi kunci. Saya berusaha memperluas wawasan dengan membaca berita internasional dan selalu bersikap terbuka serta peduli terhadap orang lain. Dengan menguasai keterampilan, saya yakin dapat menghadapi berbagai tantangan di abad ke-21 ini dengan lebih baik. Dan ini adalah proses berkelanjutan yang terus saya upayakan dalam pengembangan diri saya. Dalam proses adopsi dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, terdapat beberapa tahapan umum yang dialami berdasarkan pengamatan saya. Yang pertama, awareness atau kesadaran. Tahap awal di mana individu atau organisasi mulai menyadari keberadaan yang manfaat dari teknologi tertentu. Pada tahap ini, mereka mulai mencari informasi dan memahami bagaimana teknologi tersebut dapat digunakan. Yang kedua, familiarity atau pembiasaan. Setelah menyadari, tahap selanjutnya adalah mulai membiasakan diri dan mencoba menggunakan teknologi tersebut secara terbatas. Pada tahap ini ada upaya untuk mempelajari, menguasai, dan penggunaan dasar teknologi.
Yang ketiga, eksperimentasi. Pada tahap ini, individu atau organisasi mulai mengeksplorasi lebih jauh kemampuan teknologi dan menguji coba menerapkannya dalam konteks yang lebih luas. Mereka mencoba mengintegrasikan teknologi ke dalam proses kerja atau aktivitas sehari-hari. Keempat, adoption atau adopsi. Setelah melalui tahap eksperimentasi, teknologi mulai diadopsi secara lebih luas dan terintegrasi ke dalam praktik rutin. Individu atau organisasi merasakan manfaat nyata dari penggunaan teknologi dan mulai bergantung padanya. Yang kelima, internalization atau internalisasi. Tahap akhir di mana penggunaan teknologi sudah menjadi bagian yang melekat dan tak terpisahkan dari aktivitas sehari-hari. Teknologi telah menjadi kebiasaan dan budaya dalam organisasi atau kehidupan individu. Mengenai tahapan proses adopsi teknologi di Indonesia, menurut pengamatan saya, negara kita masih berada pada tahap-tahap awal yaitu awareness dan familiarization. Meskipun ada beberapa sektor dan kalangan masyarakat yang telah mencapai pada tahap adopsi, namun secara keseluruhan Indonesia masih perlu banyak melakukan upaya untuk mendorong proses adopsi teknologi secara lebih luas dan merata. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain peningkatan literasi digital masyarakat, pemerataan infrastruktur teknologi di seluruh wilayah, insentif dan dukungan bagi inovasi teknologi lokal, serta sosialisasi yang gencar tentang manfaat teknologi. Menurut pendapat saya, proses pembelajaran di era digital saat ini perlu diselenggarakan dengan memanfaatkan teknologi secara optimal. Nah, beberapa hal penting yang perlu dilakukan, yang pertama adalah dengan mengintegrasikan platform pembelajaran daring seperti LMS, video konferensi, dan aplikasi kolaboratif ke dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, mendorong siswa untuk lebih aktif, mandiri, dan bertanggung jawab dalam proses belajar dengan guru sebagai fasilitatornya. Yang ketiga, menciptakan kegiatan belajar yang melibatkan kolaborasi dan interaksi di antara siswa melalui alat-alat digital. Yang keempat, mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Yang kelima, menerapkan strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan individual siswa. Dalam penilaian pembelajaran, pendekatan yang komprehensif juga diperlukan, seperti yang pertama, penilaian berbasis kinerja untuk mengukur kemampuan aplikatif siswa. Yang kedua, penilaian formatif yang berkelanjutan untuk memberikan umpan balik. Yang ketiga, penilaian diri dan penilaian terhadap rekan sebaya untuk melibatkan siswa secara lebih aktif. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa, terima kasih. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.